pagi semuanya. Perkenalkan saya Virgi. Saya seorang ibu dengan 2 anak, tapi saat ini saya bekerja. Jadi walaupun gelar saya dokter, jadi saya adik kelasnya Lia dan Cencen ya. Satu kampus, waktu dulu kita suka main bareng juga ya. Ya saya seorang dokter, tapi saya tidak bekerja sebagai dokter yang praktek ya. Jadi saya juga memang saya diminta untuk membawakan tentang kanker payudara, tapi saya bukan dokter kanker ya. Tapi kebetulan karena saya memang bekerja di suatu laboratorium di Pulau Mas, daerah Pulau Mas, masih grupnya Kalbe. Nah, tempat saya bekerja ini khusus memang memeriksakan sampel-sampel pasien kanker. Ya, jadi kita bekerja, saya tiap hari bekerja tuh bukan dengan beban, tapi karena saya senang dengan pekerjaan saya, karena pekerjaan saya itu membuat pasien-pasien kanker ini bisa menemukan terapi yang tepat. Nah, jadi mungkin karena saya banyak bekerja di situ, ya dengan sendirinya saya mungkin jadi banyak mempelajari ya tentang kanker. Jadi kemarin diminta sama Cencen untuk membawakan sesi ini. Saya menyanggupi, ya saya berharap apa yang bisa saya sharingkan hari ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Oke. Nah, ini saya kasih judul tentang kenali kanker payudara, karena kita harus mengenali dulu, pertama-tama tentu kita mengenali payudara kita sendiri, terus tentang kanker itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa berpikir gimana ya caranya supaya kita bisa terhindar. Ini seperti biasa kita lihat dulu mengenai prevalensi atau banyaknya kanker ya. Di Indonesia ini sudah ada datanya bahwa prevalensi kanker itu 1,4 per 1 juta penduduk. Ya, itu cukup banyak, walaupun katanya angkanya kecil ya, tapi sebetulnya itu cukup banyak. Di dunia ya lebih banyak lagi, tahun 2010 aja kejadian kanker payudara 11 juta kasus, tapi di Indonesia katakan dari 1,4 per 1 juta yang kanker, itu sebenarnya paling banyak itu kanker payudara. 30%-nya dari penderita kanker itu kanker payudara. 24%-nya kedua terbanyak itu kanker serviks. Jadi sayangnya dua-duanya ada di perempuan ya. Ya, tapi justru itu kita harus aware ya, kita harus aware. Ya di Indonesia itu datanya ada ya, jumlah pasien kanker payudara ada 12.000 orang, di kanker leher rahimnya 5.300 orang, dan itu cukup banyak. Nah, kalau kita lihat sekarang masuk ke usia, nah ini juga cukup mengejutkan. Biasanya kanker itu timbulnya pada usia yang udah lanjut, tapi di Indonesia itu cukup unik, lebih muda daripada di luar. Ya, jadi di Indonesia itu peaknya, usia tertingginya itu usia 50 tahun. Ya, 50-an tahun. Terus di Indonesia itu kebanyakan baru ketahuan kanker payudara itu stadium 2A. Ya, jadi sayang banget udah bukan stadium yang awal, tapi stadium 2A. Ya, tapi stadium 2A masih ya cukup oke lah ya, masih bisa termanage, karena itu kalau kita lihat survivor, kita selalu bilang kalau kanker itu bukan sembuh ya. Kita kalau udah, kita kena kanker, terus kita diobatin, menjalani terapi, terus udah nih, terkontrol nih, oke, dilihat PET scan-nya bagus segala macam. Itu kita disebutnya bukan udah sembuh dari kanker, tapi survivor. Kenapa survivor? Karena suatu waktu bisa timbul lagi. Nah, survivor itu paling banyak kanker payudara. Karena emang selain karena memang kejadiannya paling banyak, tapi juga kanker payudara itu punya daya tahan atau survival rate yang cukup baik ya. Nah ini kalau nggak ada foto nggak seru ya, jadi saya ngambil aja sih foto dari internet. Ya jadi kanker payudara bentuknya ya bisa macam-macam ya, nanti kita lihat juga gejala-gejala atau ciri-cirinya. Jadi bisa seperti ini tampilan-tampilannya. Nah pertama kita lihat dulu deh anatomi nih. Jadi seperti apa sih payudara kita? Nah payudara kita ini ya memang makanya ada istilahnya buah dada ya, emang beneran kayak buah sih. Rada ngegantung gini. Nah ngegantungnya nggak ada ininya ya. Ngegantungnya itu ada otot. Jadi kita ini tulang rusuk. Terus udah gitu ada ototnya dulu, otot pectoralis namanya. Nah, payudara kita tuh menggantung di situ dan terdiri dari apa aja?
tadi seperti tadi Anas bilang ya, menyusui. Kenapa ya? Karena emang ada kelenjar susunya. Terus dari kelenjar susu ya tentunya supaya bisa keluar ada saluran susunya. Nah itu yang utamanya. Tapi di sekelilingnya itu lemak. Ya makanya juga genetik orang macam-macam ya. Ada yang payudara besar, ada yang kecil segala macam. Itu ya tergantung strukturnya si kelenjarnya dan juga lemaknya. Dan juga kalau payudara besar nggak berarti nanti pasti susunya banyak gitu. Enggak, kadang-kadang tuh bertentangan juga ya. Kadang-kadang kurus-kurus gila, menyusuinya banyak banget. Nah itu bisa juga ya kecil-kecil. Nah itulah payudara kita. Jadi kita diciptakan begitu baik ya, begitu cantik seperti ini. Nah inilah gejala kanker payudara. Ini saya nemu gambar ini di internet, maksudnya bagus juga ya. Kayaknya diumpamakan sebagai buah lemon. Bisa aja dia nyarinya gambar-gambarnya ya. Jadi ciri-ciri kanker payudara itu seperti apa sih? Jadi ini konsepnya, kalau timbul ciri-ciri ini kita waspada ke kanker payudara. Tapi nggak selalu juga kanker payudara. Jadi jangan terlalu takut dulu. Tapi kita harus waspada. Ya kita mengenali, makanya ciri-cirinya pertama mengeras. Jadi kerasa kok konsistensinya ini lebih keras. Terus kedua terjadi cekungan, dimpling. Ya. Kok ada cekungan, itu berarti kayak ada suatu massa di dalamnya yang kayak narik. Ya. Terus erosi kulit. Kadang-kadang nih kulitnya kok rada kayak apa ya, tererosi lah, kayak lecet-lecet seperti itu. Terus juga kemerahan. Ya. Terus kadang keluar cairan. Nah, ini yang lebih gawat emang. Bisa keluar cairan, kadang-kadang cairannya itu memang merah darah. Ya, itu kita harus waspada. Nah, terus timbul pori-pori pada kulit. Ini istilahnya yang disebut seperti gambaran kulit jeruk. Ya, jadi apa ya? Kayak kulit jeruk deh, persis. Itu kulit jeruk kan kayak ada pori-porinya, titik-titik. Nah, seperti itu kita harus waspada juga. Terus benjolan ya kita harus waspada. Benjolan memang tidak selalu kanker, karena ada juga yang jinak ya, FAM ya. Nah, terus urat mengencang, kelihatan kan pembuluh-pembuluh darahnya tuh, nonjol-nonjol. Ya, itu juga bisa jadi ciri. Puting yang tenggelam. Jadi puting biasanya normalnya keluar ya. Walaupun biasanya pada anak kecil atau masih muda ya kadang-kadang bisa emang yang masuk juga. Tapi ini kita biasanya keluar tapi kok loh ini mulai masuk ke dalam. Nah itu kita juga waspada. Ya. Terus bentuk payudaranya nggak sama. Ya. Terus kulit mengelupas. Atau juga gumpalan yang tidak terlihat. Jadi ini macam-macam gejala. Tentunya kalau memang ini kanker payudara juga gejala yang mana itu tergantung dengan letaknya juga. Kalau dia letaknya di dalam banget ya mungkin tidak teraba benjolan. Ya, harus kita raba, itu kita lakukan pemeriksaan baru ketemu. Tapi kalau letaknya di luar itu kelihatan benjolan seperti itu. Nah, kalau jenis-jenisnya apa aja ya? Nah, jenis-jenisnya ini pada prinsipnya ada 2 golongan besar. Pertama, ductal karsinoma. Itu berarti sel-sel kankernya itu berasal dari saluran susunya. Nah, yang kedua lobular karsinoma. Lobular karsinoma itu berarti sel-sel kanker itu berasal dari si kelenjarnya. Ya, jadi asalnya itu yang membedakan. Ya, dari yang di CIS itu IS itu in situ. Itu kalau istilah kedokteran itu in situ maksudnya stadiumnya masih stadium 0. Kalau saya menanalogikannya saya bilangnya in situ, masih di situ-situ aja gitu ya. Jadi stadium 0 gampang kan ingatnya. Terus udah gitu invasif udah masuk ke dalam. Ya, terus ada juga variasi-variasi yang lain. Banyak juga walaupun jarang ya jenis kanker payudara yang lain seperti piloides, misalnya basal type dan lain-lain ya. Inflammatory breast cancer, Paget's disease. Cuman yang paling banyak itu antara yang 2 ini. Yang lebih paling banyak lagi adalah yang ductal ya, tipe yang ductal karsinoma in situ. Jadi kelihatan seperti ini, ductusnya, saluran susunya sama lobules itu ya si kelenjarnya itu. Nah, kalau kita lihat ini memang kalau dokter selalu udah ketahuan kita kanker payudara, ketahuannya dari biopsi ya. Pasti penegakan diagnosa itu harus dari biopsi atau dari hasil operasi, tergantung dokternya mau biopsi dulu atau mau langsung angkat ya. Nah, dari itu diagnosa PA namanya, tentu dokter harus tahu juga stadium. Nah, penentuan stadium ini biasanya ada pemeriksaan lanjutannya lagi ya. Nah, itu kita lihat stadium dibedakan dari stadium 1 sampai stadium 4 itu ditentukan berdasarkan besarnya tumor,
kita sebut tumor tuh benjolan itu ya, atau suatu massa itu kita sebut tumor. Besarnya tumor, terus keterlibatan kelenjar, ya kelenjarnya maksudnya kelenjar getah bening, bukan si kelenjar susu tadi ya, kelenjar getah bening, dan juga ada penyebaran apa enggak sih, metastasis tuh penyebaran ke tempat yang jauh. Ya, jadi kalau makin awal, dari awal kecil di bawah 2 cm itu masih masuknya stadium 1A dengan kelenjar getah beningnya nggak ada yang terlibat. Nah itu masuknya 1A. Sampai yang nanti makin besar itu dan makin sudah terjadi penyebaran itu kita sebut stadium 4. Ya, jadi ini pembagiannya dari stadiumnya. Nah, angka harapan hidup ini kalau kita lihat survivor rate-nya ya. Kalau misalnya ketemunya makin awal itu angka harapan hidupnya pasti makin panjang. Yang ungu tua itu survivor rate untuk 5 tahun. Ya, jadi masih hidup, istilahnya masih hidup di 5 tahun. Dan yang ungu muda itu yang survivor rate di 10 tahun ya. Dan itu kelihatan dari kalau udah stadium 4 ya memang untuk yang bertahan 10 tahun ya boleh dibilang hampir tidak ada ya. Tapi kalau masih stadiumnya lebih awal itu lebih baik. Karena itu kenapa kita harus mengenali ini supaya kita bisa seandainya pun kita kena kanker ya bisa terkena di tahap yang awal yang kita udah ketahui dan kita bisa manage dengan baik. Nah kalau ditanya sebetulnya kalau kanker payudara diapain aja, penanganannya kayak gimana ya gitu loh. Secara umum seperti ini. Jadi pertama pasti adanya tindakan bedah, surgery. Itu kalau tergantung kalau misalnya masih stadium yang sangat awal, masih kecil, belum ada penyebaran kemanapun, dicek, itu bisa cukup di lumpektomi. Itu jadi diangkat si kankernya aja. Ya, tapi kalau misalnya udah lebih banyak yang terkena, lebih besar, nah itu harus mastektomi. Ya, mastektomi itu ya semua jaringan payudaranya diangkat juga. Ya, bahkan kalau mastektomi yang radikal pasti sampai kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Ya. Terus radiasi, penyinaran lah bahasa awamnya. Penyinaran tujuannya apa ya? Untuk mematikan sel-sel yang ganas. Selain penyinaran juga adanya terapi sistemik. Terapi sistemik itu terapi obat yang sistemik. Jadi seluruh tubuh ya. Itu bisa ada yang namanya kemoterapi. Konsep kemoterapi itu adalah dia merusak DNA sel yang aktif membelah. Karena itu selain si sel kanker kan ciri-ciri sel kanker aktif membelah kan. Utamanya dia nyasar yang itu tapi ya pasti ada efek samping karena kan sel-sel lain juga yang banyak membelah seperti kayak sel folikel rambut, rontok misalnya kan, sel-sel usus terjadi diare, sakit perut segala macam itu menjadi efek sampingnya. Nah, terapi hormonal. Nah, ini cirinya kanker payudara ada terapi hormonal. Kenapa? Karena kanker payudara memang ada yang dipengaruhi oleh hormon perempuan ya, hormon estrogen. Nah, jadi kalau untuk yang mengekspresikan hormon reseptor hormon kita bisa kasih terapi hormonal. Terus juga terapi target berdasarkan profil genetik. Tadi manusia itu unik, beneran unik. Jadi ini misalnya ada 2 penderita kanker payudara, obatnya belum tentu sama si A sama si B. Makanya sekarang namanya personalized medicine seperti itu. Dilihat dulu genetiknya apa baru sesuai obatnya. Nah itu yang kerjaannya di kantor saya itu ya, labnya. Nah terus supportingnya bisa nutrisi. Tentunya pasien kanker itu perlu nutrisi yang baik. Psikoterapi ya semangatnya semuanya harus dibangun karena itu mempengaruhi ketahanan hidup juga. Managing side effect ya, dokter kalau ngasih obat yang ada efek samping pasti dia juga kasih buat menanganinya, misalnya anti mualnya, anti muntah dan lain-lain. Nah ini paliatif terapi biasanya pada stadium yang udah 4 itu udah sifatnya bukan mengharapkan kesembuhan tapi gimana caranya orang itu bisa hidup dengan nyaman ya dengan painkiller. Nah ini kalau current treatmentnya seperti ini, hormon terapi endokrin ya dengan aromatase inhibitor segala macam ini mungkin lebih ke kedokteran. Pada intinya memang kita kalau kena kanker payudara mesti dilihat dulu reseptor hormonnya. Dia reseptornya terekspresi kuat atau tidak. Kalau terekspresi kuat makanya dia baru cocok dikasih terapi anti hormon. Tapi kalau enggak, nah berarti mungkin emang kemoterapi ya. Anti hormon pun bisa ditambahin kemoterapi juga. Nah, terus juga terapi target. Nah, terapi target sekarang konsepnya terapi target itu nggak semua orang cocok dengan obat yang sama.
Nah, jadi kalau dia ada ekspresi HER2, nah dikasihlah trastuzumab dan lain-lain. Nah, ini kanker payudara itu menjadi beban ya, beban bagi keluarga, beban ekonomi juga, beban dari buat si diri sendirinya merasakan paling nggak efek samping dan lain-lain ya. Jadi gambarannya besar ya, di Amerika malah sebetulnya penghasilan setahun itu terapi kanker payudara aja itu bisa melebihi dari penghasilan 1 tahun. Nah, siapa aja sih yang beresiko? Kalau kita lihat resiko ya, sekarang kita lihat dari 3 poin. Ini lebih sistematis saya ngelihatnya. Jadi pertama dilihat dari sisi hormonnya. Ya, yang beresiko adalah misalnya orang yang sudah menopause biasanya suka diberikan antihormon. Diberikan HRT, hormone replacement therapy, justru dikasih hormon oleh dokter untuk mengatasi menopause-nya. Nah, itu kadang-kadang juga itu meningkatkan resiko kanker payudara. Terkait dengan hormon sebetulnya juga ini, anak yang menstruasinya awal, itu juga resikonya lebih besar daripada anak yang menstruasinya lebih akhir ya. Terus juga yang ya itu hormon lah ya. Nah, terus lifestyle ya, kita harus olahraga, kegemukan, semakin gemuk resikonya semakin besar ya, karena kan si lemak itu tuh ternyata memproduksi juga hormon estrogen itu ya. Terus alkohol katanya juga meningkatkan resiko, rokok segala ya. Family history, nah ini misalnya kalau kita ada keluarga yang kena kanker payudara itu resikonya lebih besar daripada yang nggak punya family kena ya. Nah, sebetulnya itu bisa dilihat lagi dari segi gennya. Ternyata ada gen yang kalau mutasi itu bikin kemungkinan kanker payudaranya lebih besar, itu namanya gen BRCA1, BRCA2. Nah, ini tadi ya resikonya meningkat kalau hubungan di sini ada resiko relatifnya ya, berapa kali lipat. Kalau udah hubungan keluarga tingkat pertama 1,8 kali lipat. Udah ada keluarga kenanya pramenopause lagi, kena kanker payudara yang lebih besar lagi. Ya, ini saya skip aja karena waktunya tinggal sedikit. Nah, ini gimana sih pengaruh mutasi gen tadi, itu gen BRCA ya namanya BRCA. Nah, ini jadi kalau kita populasi umum aja sebetulnya kemungkinan kena kanker payudara mah cuma 8%. Tapi kalau kita ada mewarisi mutasi gen BRCA, jadi ada mutasi gen di kita yang udah terlahir dari genetik, dari hereditary ya, jadi turunan dari orang tua, maka resikonya bisa 10 kali lipat. Jadi kemungkinan kena kanker payudara di usia 70 tahun itu 87%. Besar banget ya. Nah, kalau hubungannya juga si gen BRCA ini sama kanker ovarium, kanker indung telur. Nah, ini lebih gede lagi pengaruhnya karena kanker indung telur pada dasarnya jarang banget, cuma 1% di populasi umum. Tapi begitu dia ada mutasi di gen BRCA, itu langsung jadi 44%, 40 kali lipat. Ya. Nah, apa sih gen BRCA ini? Gen BRCA mah semua punya ya, jadi jangan khawatir dulu, semua kita punya. Ini malah diciptakan bagus sama Tuhan dikasih gen BRCA. Gen BRCA ini tujuannya buat ngebetulin DNA yang rusak. Kan kita ini pasti nih hirup yang kotor-kotor, makan makanan yang nggak sehat, itu bikin rusak DNA kita. Nah, gen BRCA ini tujuannya nambah, perbaikin tuh ya, gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau si gen BRCA-nya aja mutasi, nah gen BRCA-nya aja udah nggak fungsi, gimana tuh? Nah, itu yang bikin kita lebih gampang kena kanker ya. Itu konsepnya. Nah, ini gen BRCA emang lagi banyak populer karena kasus si Angelina Jolie ini. Jadi dia itu kan mamanya itu kena kanker indung telur, kanker ovarium waktu umur 56 tahun, meninggal di tahun 2007. Jadi udah meninggal sebetulnya dia. Waktu dia mengambil keputusan ini semua, mamanya udah meninggal. Terus tantenya kena kanker payudara umur 61 tahun. Ya, tahun 2013. Dan tantenya ini kebetulan periksa ada mutasi gen BRCA nggak ya di tubuhnya gitu, diperiksanya dari darah aja sih. Ternyata tantenya ada mutasi gen BRCA, jadi mutasi positif. Nah, si Angelina Jolie jadi, waduh, kayaknya coba deh cek. Terus dia cek juga tuh, mutasi tuh gen BRCA-nya sama, berarti emang dia resiko gede ya kalau kita lihat ibunya sama tantenya. Walaupun beda kanker tapi itu pengaruh tuh, kanker payudara sama kanker indung telur berkaitan. Nah, akhirnya si Angelina Jolie dia nekat, dia double mastektomi. Jadi diangkat tuh dua-dua payudaranya tahun 2013. Terus tahun 2014 diangkat ovariumnya. Nah, sekarang udah lewat, kayaknya udah bener diangkat sih ovariumnya. Karena ovarium kan yang menghasilkan hormon estrogen ya, jadi diangkat juga sama dia supaya lebih mantep lagi ngilangin resikonya.
Ya ini yang radikal nih tindakannya kayak gitu. Sebetulnya kita juga seandainya pemeriksaan itu kita positif, kita juga ada tindakan lain yang nggak harus seperti itu. Nah pada kanker sebetulnya kita perlu ngelihatnya macam-macam banget dari yang paling awal. Belum sakit kayak Angelina Jolie itu belum sakit kanker payudara loh. Enggak, sama sekali enggak. Mungkin kalau dia di mamo juga enggak ada apa-apa sama sekali. Cuman dia melihat BRCA-nya positif, mutasi. Nah itu kita sifatnya pemeriksaan BRCA itu pemeriksaan risk assessment. Sampai screening. Nah screening itu yang untuk deteksi dini. Ya, deteksi dini gimana cara deteksi dini? Berarti apa? Udah ada sesuatu, tapi terdeteksi dini. Beda ya sama risk assessment. Risk assessment belum ada sesuatu, tapi kedepannya kita beresiko. Konsepnya seperti itu. Sampai ke treatment monitoring. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah ini petanya. Kalau di kanker payudara, yang contohnya risk assessment tadi ngelihat BRCA. Jadi kita misalnya anak kita masih kecil juga bisa sebetulnya kalau mau kita periksain. Oh ada resiko nih, berarti kita mesti hati-hati ya. Nah, bisa. Nah, kalau screening, deteksi dini apa di kanker payudara? Dari yang paling sederhana kita periksa sadari. Ya, periksa payudara sendiri. Nanti kita ada lihat slide-nya. Terus kedua, bisa mamografi. Mamografi. Itu untuk deteksi dini. Dan itu perlu dilakukan rutin. Kita cewek-cewek ini kalau ditanya gimana cara menghindarinya ya, periksa lah ini ya. Mamogram di mana-mana di rumah sakit ya ada ya. Terus udah gitu kalau sampai kita ke deteksi dini, gimana diagnosisnya? Kan ada sesuatu di mamogram kita perlu pastiin kan apaan. Nah, caranya apa? Ya dipastiin dengan biopsi. Dia diambil tuh benjolannya. Bisa kanker, bisa enggak. Ya, jadi biopsi ini yang menentukan. Habis itu kita mau lihat, oke nih kanker nih udah ketahuan. Terus kayak gimana nih kankernya? Agresif enggak ya? Progresif enggak ya? Nanti bikin kambuh enggak segala macam. Nah, periksanya ada periksa prognosis namanya. Mama print misalnya. Oh nih yang tipe resiko tinggi apa enggak? Kalau resiko tinggi perlu di kemo, kalau enggak perlu ya. Terus ERPR-HER2, nah ini untuk klasifikasi obatnya apa yang tepat. Tadi misalnya ERPR-nya terekspresi, makanya dia dikasih anti hormon. HER2-nya terekspresi bisa kasih trastuzumab. Enggak terekspresi jangan. Jadi untuk menentukan pengobatan yang tepat. Terus untuk monitoring, udah diobatin, berhasil nggak ya? Masih ada nggak nih sel kankernya? Masih ada nggak nih kanker payudaranya? Nah itu dengan monitoring bisa PET scan atau yang sekarang CTC, circulating tumor cells. Nah ini tes BRCA nggak semua orang perlu periksa, hanya orang yang kriteria tertentu. Kriteria tertentu apa? Misalnya aku terkena kanker payudara dengan keluarga yang terkena di usia kurang dari 50 atau anggota keluarga derajat 1. Derajat 1 tuh ayah, ibu, saudara, anak, derajat 1 ya. Itu kena kanker payudara di usia kurang dari 50 tahun, nah itu masuk yang kriteria ya. Terus aku atau keluargaku kena kanker payudaranya bilateral 2 sisi. Ya kalau biasanya 1 sisi kan, tapi kalau udah 2 sisi, nah itu udah bahaya tuh. Terus kenapa yang kanker payudara pada usia kurang dari 35 tahun? Atau ada keluarga yang kena kanker payudaranya pada laki-laki. Laki-laki juga bisa kena kanker payudara ya, jadi bukan berarti bebas kanker payudara. Ya bisa. Nah ini pemeriksaan sadarinya ya. Jadi teman-teman bisa pemeriksaan selalu kita lihat dulu, lihat dengan mata baru raba dengan tangan. Jadi nggak langsung raba. Lihat dulu, lihat amati tadi itu. Ngaca di depan. Ya, malu sih. Ngaca di depan kaca. Dilihat tadi ada yang ciri-ciri tadi nggak? Ada yang misalnya mencekung nggak? Ada yang gambaran kayak jeruk ya, kulit jeruk nggak? Terus ada yang putingnya masuk nggak? Putingnya gimana nih? Oh, keluar cairan apa enggak? Nah, itu dilihat benar-benar. Setelah dilihat ya, dilihat juga posisinya tuh diajarin gini atau gini segala macam ya untuk bisa melihat lebih jelas. Maka kita juga perlu meraba. Nah, meraba itu diajari nih di sini. Gerakannya macam-macam ya. Jadi dari atas ke bawah, terus bawah ke atas, itu juga bisa. Nah, dari penekanan itu selain itu juga bisa melingkar. Nah, melingkar dari dalam keluar ya. Jadi dari tengah lingkar terus sampai keluar. Ya, ada yang langsung mempraktekkan di belakang saudara-saudara. Untung payudara sendiri ya. Udah mulai tuh kayaknya payudara orang. Terus ya gitu, dari situ kita coba melihat puting kita keluar air nggak ya, keluar sesuatu. Ya kalau masih menyusui pasti keluar ya, bukannya kita bicara yang nggak sedang menyusui ya. Jadi kita lihat, kita ini tekan sampai ke nipple kita.
Nah, keluar cairan merah atau enggak, itu juga kita bisa lakukan ya. Nah, bayangkan teman-teman, ini berbaring juga ya. Nah, bayangkan pemeriksaan ini, pemeriksaan kita sendiri. Tapi jangan terlalu mengandalkan pemeriksaan ini. Bayangin tadi, kalau kankernya kurang dari 2 aja itu udah ke stadium 1 ya tadi ya. Kurang dari 2 cm. Nah, sekarang kurang dari 2 cm kita kira-kira bisa teraba nggak ya? Kalau payudara yang kecil sih bisa ya, kayak saya mah bisa gitu ya. Tapi kalau yang payudaranya udah wah gede banget gitu, udah susah kali ya meraba. Jadi, nah apa dong selanjutnya? Nah ini, lakukan pemeriksaan mamogram ya. Pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara ini ada di rumah sakit ya. Jadi umum ini, sampai di YKI ada, silakan kalau mau yang murah YKI itu baik banget, dia mah mau pap smear mau ini murah-murah ya. Itu bisa ada yang pakai mobil lagi ya sekarang ya. Nah, pemeriksaannya seperti ini, jangan khawatir dulu, aduh kok kayaknya payudaranya ditekan-tekan ya. Ya iyalah namanya nggak nyaman, namanya pemeriksaan cewek kan mau sehat. Nggak apa-apa dong nggak nyaman dikit ya. Nah, tapi ngelihat, nah nanti kalau dari sini kelihatannya apa? Kelihatan kayak putih-putih, itu namanya kalsifikasi. Nah, dari yang kalsifikasi itu kita mesti pastiin lagi dengan USG. USG itu bisa bedain lagi mana yang kista, mana yang beneran ke arah kanker ya. Oke, nah ini fakta mamogram ya, ini mungkin bisa kita lewatin sih. Cuman pokoknya dari mamogram itu jangan pikir kalau dia mamografi ketemu suatu itu udah pasti kanker. Enggak, kita harus memastikan lagi karena di sini juga bisa banyak yang oh ternyata diagnosanya beda ya, bukan kanker. Jadi banyak tahapannya. Nah ini yang menurut saya penting. Jadi kapan sih kita lakukan dan berapa lama sekali? Nah kalau teman-teman ini usianya baru 20 sampai 25 tahun, cukup lakukan sadari 1 bulan sekali. Belum diperlukan mamografi. Coba kalau 25 sampai 35 tahun, selain sadari, perlu pemeriksaan rutin ke dokter setahun sekali. Pergi ke dokter, biasanya dokter yang pemeriksaannya bisa dokter medical check up atau lebih amannya sih dokter bedah yang emang udah biasa pegang ya. Mereka punya udah sense-nya itu dan udah nggak usah malu karena saking udah biasanya megang itu dokter udah nggak ngelihat, udah nggak ser-seran lagi ya ngeliat itu. Sampai udah bosen kali itu ya. Nah, jadi ke situ. Terus udah gitu usia 35 nah mulai perlu mamografi. Ya, 35 ke atas, 35 sampai 50 tahun, selain kita sadari sebulan sekali, periksa ke dokter 6 bulan sekali plus mamografi ya. Sesuai anjuran dokter. Nah, kalau 50 tahun ke atas mamografinya udah lebih sering, setahun sekali. Ya, kalau 35 sampai 50 ya kita mamografi dokternya oh nanti balik lagi misalnya 2 tahun bisa ya. Oke. Nah tadi balik lagi kalau ada mutasi BRCA gimana? Belum, bukan dunia pasti berakhir ya. Memang kita perlu tahu itu karena oh resikonya besar nih gitu. Tapi apa yang kita bisa lakukan itu yang terlebih penting. Pertama sadari mulai umur 18 tahun. Jadi kalau tadi usia sadarinya umur 25 tahun, sekarang umur 18 tahun juga udah perlu kalau memang dia diketahui ada mutasi gen BRCA. Nah, terus pemeriksaan klinisnya juga mesti lebih sering setiap 6 sampai 12 bulan sejak umur 25 tahun. Jadi lebih ditarik mundur. Ya. Terus mamografinya tadi setelah usia 35 pada orang normal ini kalau ada gen BRCA ya umur 25 tahun juga udah mesti mamografi ya. Jadi intinya kita harus lebih aware. Nah, tindakan ekstrimnya tadi kayak si Angelina Jolie nekat banget pakai mastektomi total. Melindungi 95% katanya soalnya ya. Terus kalau angkat indung telur itu bisa melindungi 90%. Terus bisa juga dikasih chemo prevention atau anti hormonal. Jadi ada tindakannya juga. Ya bisa dilakukan oleh dokter. Nah, kalau udah kena dari hasil biopsinya positif bahwa itu kanker payudara, apa yang dilakukan tadi? Periksa ekspresi reseptor hormon. Nah, kalau ekspresi reseptor hormonnya banyak itu berarti kalau kena hormon sel kanker payudaranya makin berkembang ya. Tapi kalau tidak reseptor hormonnya negatif ya berarti dia reseptornya dia negatif gimana si hormon itu mempengaruhi perkembangan sel payudara ya, itu konsepnya. Terus juga ini kalau ada juga yang pemeriksaan sifatnya pengen tahu sebetulnya dia yang masuk resiko tinggi apa enggak, kemungkinan kena metas kambuhan itu gede apa enggak. Jadi bisa menentukan perlu kemo apa enggak karena untuk pemeriksaan MammaPrint namanya ya, dia periksa sekaligus 70 gen. Kalau resiko tinggi itu bisa kemoterapi, kalau resiko rendah tuh nggak perlu kemoterapi. Walaupun secara klinis dokter
bilangnya perlu gitu ya. Jadi secara klinis kan dokter menentukan kemo tuh dari keterlibatan kelenjar macam-macam ya. Tapi kalau Mama Prin ngeliat dari gen. Nah ini dari penelitiannya ditunjukkan kalau memang Mama Prin hasilnya low risk, nggak di kemopin hasilnya sama, nggak berbeda bermakna dengan yang diberikan kemoterapi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ini slide terakhir ya, take home message-nya deh. Agar kita terhindar dari kanker payudara. Pertama, jaga berat badan ideal. Jadi jaga berat badan ideal itu nggak cuman untuk supaya kita terlihat menarik, cantik, tapi juga lebih sehat. Ya, dari segala macam penyakit itu bisa sumber dari situ, termasuk kanker payudara. Ya, exercise teratur, pola makan yang sehat itu seimbang, protein, karbohidrat, vitamin, mineral semua harus dalam takaran yang seimbang. Kurangi makanan yang berlemak karena ingat tadi lemak itu bikin hormon ya. Terus kurangi konsumsi alkohol, hindari rokok. Nah ini hamil dan menyusui lah. Ini sebetulnya saya dengar dari atasan saya. Dia seorang ahli biomolekular dan dia sangat mempromot menyusui. Kenapa? Karena seandainya kita tuh banyak mutasi kan ya, kita banyak makan atau segala macam yang gak sehat, itu pasti bukan cuma yang gak sehat aja, kita habis makan siang biasa aja itu udah banyak kerusakan gen di tubuh kita sebetulnya. Nah, kalau kita menyusui itu semua sel tadi benar, jadi ada gak cuma susu yang keluar, sel juga keluar. Ya, sel keluar dan sel-sel yang udah gak mestinya ada di situ, misalnya udah rusak atau segala macam itu juga keluar. Jadi kalau kayak program yang tadinya udah wah nih resiko tinggi kanker payudara nih, mungkin udah mulai banyak mutasi apa, begitu menyusui zret dimatiin lagi programnya. Nah, disiplinlah untuk tes deteksi dini. Ya, sadari tadi lakukan sendiri. Jadi mulai sekarang di rumah ngaca-ngaca ya, ngaca-ngaca telanjang gitu. Terus periksa ke dokter. Atau taruh kaca di kamar mandi, jadi nggak usah kelihatan orang banyak. Nah, mamografi juga tadi sesuai umur ya. Tadi mungkin udah dicatat umur berapa, kita lihat masing-masing kapan perlu mamografi. Tapi istilahnya walaupun setelah sadari kita juga kadang perlu ke dokter untuk memeriksakan diri. Nah, jika perlu kalau Anda beresiko seperti yang kriteria tadi si BRCA itu boleh tes BRCA ya kalau masuk kriteria. Nah, last but not least bersukacitalah dalam Tuhan. Karena apa kesenangan atau apa ya istilahnya status jiwa kita itu berpengaruh pada kesehatan kita. Ya, itu udah banyak buktinya. Jadi mindset kita segala macam itu menentukan. Ya. Oke, terima kasih.